Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 9 November 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Rahasia Sukses. Rahasia Sukses. Firman Tuhan terambil dalam 1 Tawaris 11 ayat yang ke-9. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah menyertainya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar kehidupan kami boleh mengalami kesuksesan sebagaimana yang menjadi nilai-nilai kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Bagaimana Tuhan memberkati Daud dan dikatakan lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Sahabat seperjalanan, rahasia sukses. Siapa yang tidak ingin sukses? Dari terlahir kita sudah didoakan oleh orang tua untuk menjadi sukses. Tatkala kita menjadi orang tua, kita pun mendoakan anak kita juga supaya menjadi orang-orang yang sukses. Sewaktu anak-anak masuk dalam sekolah, para guru pun mendoakan agar anak-anak didiknya juga menjadi orang-orang yang sukses. Namun kenyataannya di dalam hidup, orang akan diperhadapkan kepada dua hal, yaitu sukses dan kegagalan. Kalau kita adalah ahli statistik yang suka melakukan survei, maka pertanyaannya, berapa persen yang sukses dan berapa persen yang gagal? Kalau kita menyimak dari sebuah perlombaan, sukses itu hitungannya cuma 3. Juara 1, juara 2, juara 3 yang mendapatkan medali emas, medali perak, dan medali perunggu. Namun pertanyaannya, apakah mereka yang tidak mendapatkan medali masuk dalam kategori yang tidak sukses? Sehingga pada akhirnya sukses tidak sukses menjadi persoalan yang berbeda. Tetapi kalau orang itu sampai bisa diikutsertakan dalam perlombaan, itu pun juga sebuah kesuksesan, maka sukseslah dia. Dia bisa menjadi atlet. Tapi ada orang yang bukan atlet, tapi dia bisa menjaga kesehatannya, maka dia juga menjadi orang-orang yang sukses. Dia sukses menjaga kesehatannya, tapi ada orang tidak peduli. Kesehatan bukanlah prioritas sebagai sebuah kesuksesan. Tetapi kekayaan, dia tidak peduli dengan sakit penyakit. Dia punya banyak penyakit, itu bukan dianggap sebagai sebuah kegagalan. Namun dia bisa mencapai sukses secara finansial, maka itu dianggap sebagai sukses. Sehingga dengan demikian, sahabat seperjalanan, indikator sukses menjadi berbeda-beda karena juga ukuran penilaian juga berbeda. Sehingga sahabat seperjalanan, sebelum ingin berbicara tentang apa itu kesuksesan, maka berangkatlah dari nilai kesuksesan itu seperti apa. Kalau kita belajar kepada firman Tuhan, kesuksesan seseorang adalah tatkala hidupnya itu disertai dan diperkenan oleh Allah. Apa yang firman Tuhan katakan? Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Apa itu orang yang sukses? Orang yang sukses adalah yang pertama, dia adalah orang yang taat dan setia, hidup di dalam Tuhan, dan mempertanggungjawabkan hidupnya dengan sebaik-baiknya di hadapan Tuhan. Dari mulai terlahir, dari mulai studi, sekolah, dari mulai bekerja, dia sebagai anak, sebagai orang tua, dia bertanggung jawab kepada Allah. Dan dia melakukan semua peran-peran kehidupannya juga dengan bertanggung jawab kepada Allah. Dan Alkitab mengatakan orang seperti demikian, dia akan diberkati oleh Allah. Sewaktu Daud bisa mengalahkan Goliat, di mana letak kesuksesannya? Letak kesuksesannya bukan karena keterampilannya Daud, tapi letak kesuksesannya karena Daud taat untuk menjalani kehidupan dengan benar di hadapan Tuhan. Apa itu benar? Dia bertanggung jawab. Tatkala dia mengelola kambing, domba, menghadapi binatang buas, serigala, singa, karena dia bertanggung jawab, timbullah keterampilan.
Dia ingin domba-domba yang digembalakannya itu tidak ada satupun yang hilang, tidak ada satupun yang dicuri, diterkam oleh binatang buas. Dia mengasah keterampilannya, menggunakan tongkat, menggunakan umban dari batu-batu kali. Keterampilan itu adalah tujuan utamanya, bukan karena dia supaya terampil, tapi itu sebagai sebuah pertanggungjawaban hidupnya kepada Allah. Dan tatkala kemudian Daud memenangkan peperangan, melawan siapa? Melawan Goliat. Dan kemudian pada puncaknya Daud itu diberkati oleh Allah untuk menggantikan Saul sebagai raja. Kemudian anak daripada Daud, Salomo, juga menggantikan ayahnya Daud itu sebagai raja. Ini berarti ada kesuksesan yang diturunkan. Itulah rahasia sukses sahabat perjalanan. Bagaimana kita punya sebuah ketaatan kepada Allah. Dan yang kedua, bagaimana Allah menyertai kita. Ketaatan kepada Allah adalah semata-mata kita melakukan semua perintah Allah. Bukan semata-mata berjuang untuk mendapatkan berkat Allah. Sewaktu kita taat kepada perintah Allah, berkat Allah itu menyertai, sama seperti Daud. Namun kita melihat juga ada sisi daripada kegagalan Daud. Daud gagal tatkala sudah diberkati. Dia tidak punya lagi konsentrasi, dia tidak punya lagi ketaatan kepada Allah. Dan itu luar biasa. Kejatuhan Daud adalah karena dia tidak taat kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Tatkala dia sukses, dia punya kuasa, dia punya daya. Tidak ada orang yang bisa menyentuh dia, tidak ada orang yang bisa mengkoreksi dia. Tuhan menetapkan pernikahan itu hanya dengan satu orang. Daud sudah menikah, yaitu dengan siapa? Dengan anaknya Saul, yang bernama siapa? Mikal. Sudah selesai, pada titik di sana selesai. Namun Daud tidak taat kepada Allah. Kelemahan Daud daripada rahasia kehancuran Daud adalah masalah wanita. Sahabat seperjalanan, berapa banyak istri daripada Daud? Istri Daud itu ada 18, 8 istri dan 10 gundik. Siapa itu istri-istri Daud? Istri Daud yang pertama adalah Mikal, anaknya daripada Saul. Kemudian dia punya istri-istri lain, dan rasanya sahabat seperjalanan juga tidak pernah mengenal nama istri lainnya. Istri lainnya itu siapa? Yang kita kenal biasanya itu Bathsheba. Tapi Bathsheba itu adalah istri rampasan, istri selingkuhan. Namun istri pertama adalah Mikal. Kemudian istri yang berikut Abigail, Ahinoam, Ekla, Maaka, Hagit, Abital, Bathsheba, dan 10 gundiknya. Apa itu penyebab daripada kegagalan daripada Daud? Dia tidak taat kepada Allah, dan penyertaan Allah meninggalkan Daud. Namun tatkala Daud taat kepada Allah, Tuhan memberikan kesuksesan karena Allah menyertainya. Namun tatkala Daud tidak taat kepada Allah, di sanalah awal daripada kehancuran. Sahabat perjalanan, berangkat daripada pelajaran firman Allah yang kita sudah pelajari pada hari ini. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Bagaimana supaya kita bisa sukses dalam kehidupan ini? Yaitu jangan sampai kita melupakan ketaatan kita kepada Allah. Dan kita harus mempercayai di dalam semua perjuangan hidup itu ada penyertaan Allah. Sewaktu dua hal ini bertemu, maka akan terjadi perkara-perkara luar biasa. Apa itu dua hal? Ketaatan yang harus kita lakukan. Yang kedua, janji penyertaan Allah yang maha dahsyat. Mari sahabat perjalanan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah belajar tentang rahasia sukses, dan kami juga sudah belajar apa penyebab daripada kegagalan. Biarlah kami boleh belajar kebenaran firman Allah ini menjadi pribadi yang sukses di mata Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan, saya mendoakan setiap sahabat perjalanan hidup sukses dengan cara dan nilai-nilai Tuhan. Shalom.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.